Roib, pada kesempatan ini nanti saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan Pak Roib. Ya. Nanti kita akan mendiskusikan rubrik penilaian pada saat pelaksanaan coaching. Ya. Nah, nanti ada hal yang ingin saya nilai, antara lain nanti apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Pak Roib sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum, dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, nanti jangan lupa prosesnya. Prosesnya harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ada pertanyaan untuk proses praobservasi kali ini, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang Pak Roib ingin kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot dulu. Oh iya Pak. Nah, untuk yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak Roib kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nanti? Untuk yang spesifik pada observasi nanti, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya Pak. Yang ketiga, indikator yang bagaimana yang Pak Roib inginkan pada proses coaching hari ini? Saya ingin coach menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oke. Demikian praobservasi kita. Nanti selanjutnya silakan Pak Roib melakukan proses coachingnya. Ya, Bu. Ya. Terima kasih Pak Roib. Ya, sama-sama, Bu ya. Selamat pagi Pak Agus. Bagaimana keadaannya hari ini? Kita ngobrol santai sekitar 10 sampai 15 menit Pak Agus. Ya, selamat pagi juga Pak Roik. Saya alhamdulillah baik-baik saja Pak. Gini Pak, saya ingin berbicara tentang salah satu murid saya Pak, itu Pak. Namanya Iqbal Pak. Dia mengalami kesulitan dalam membaca, dan ini terus terang nih Pak, mulai menghambat proses pembelajaran di kelas saya Pak. Oh, jadi Pak Agus ingin berbicara tentang salah satu murid yang mengalami kesulitan dalam membaca, dan ini mulai menghambat proses pembelajaran di kelas ya Pak? Iya Pak, betul Pak. Oke, Pak Agus, apa tujuan spesifik pertemuan ini terkait kemampuan membaca yang ingin kita capai bersama Iqbal? Apa yang menjadi harapan Pak Agus nih ya terkait perkembangan Iqbal dalam membaca Pak? Tentunya saya ingin Iqbal bisa membaca dengan lancar dan dapat memahami materi pembelajaran dengan baik Pak. Bagus, itu tujuan yang jelas. Sekarang mari kita identifikasi faktor-faktor apa saja yang mungkin menjadi penyebab kesulitan membaca Agus ini Pak Iqbal. Sama Iqbal itu apa kesulitan yang disebabkan itu apa? Oke Pak, kalau saya perhatikan ini Pak, Iqbal itu tampak kesulitan dalam mengenali kata-kata dan seringkali lambat dalam membaca kalimat yang panjang Pak. Kesempatan apa yang Pak Agus miliki sekarang? Kalau kesempatan saat ini saya melakukan pendampingan di dalam kelas Pak pada saat jam pembelajaran. Dari skala 1 sampai 10 Pak ya, di mana posisi Pak Agus dalam pencapaian tujuan Pak Agus? Kalau saya melihat keadaan dan waktu yang saya punya ya Pak Roik, saya
berada pada skala 5 Pak kayaknya Pak Roy. Paling tidak di angka berapa skala yang diinginkan Pak Agus? Saya sih pengennya ini Pak Roy. Saya pengennya nanti sekitar di angka 9 cukup itu Pak Roy. Terus ini apa kekuatan Pak Agus dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya punya Pak, saya telah menyiapkan berbagai alat peraga ini Pak. Alat peraga baca yang nantinya akan mempermudah untuk belajar dalam membaca yang lancar Pak. Oh iya. Terus apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Agus dalam meraih tujuan tersebut? Kalau hambatan ya Pak atau gangguan, karena pendampingan masih di dalam kelas ini Pak Roik, hasilnya kurang maksimal Pak. Karena saat di dalam kelas itu kita nggak bisa fokus dalam pendampingan Pak. Baik, sekarang mari kita identifikasi potensi solusi atau strategi yang bisa kita terapkan untuk membantu Iqbal. Apakah rencana Pak Agus dalam membantu Iqbal mengatasi kesulitan membaca? Kalau rencana mungkin saya bisa mulai dengan menentukan materi baca yang sesuai dengan tingkat kesulitan Iqbal Pak. Selain itu saya berpikir untuk memberikan latihan membaca yang fokus pada pengenalan kata-kata yang dilakukan rencananya ini Pak setelah pulang sekolah Pak. Itu rencana yang sangat bagus Pak. Selain itu siapa saja yang dilibatkan dalam proses tersebut? Kalau yang akan saya libatkan, mungkin saya bisa melibatkan atau meminta bantuan dari Bu Dewi Pak. Karena Bu Dewi itu orangnya sabar dan telaten, mungkin bisa dijadikan partner dalam pembelajaran dan juga bisa nantinya kita punya opsi melibatkan orang tuanya Iqbal juga Pak Roik dalam proses ini, karena mereka juga bisa menjadi sumber dukungan tambahan Pak nanti di rumah. Kita juga bisa mengadakan pertemuan orang tua dulu ini Pak. Karena tentunya informasi tentang Iqbal ini juga harus diberikan kepada orang tuanya agar orang tuanya nanti dapat mendukung proses ini pada saat Iqbal di rumah Pak. Saya setuju Pak. Oke banget itu. Target kira-kira selesainya kapan Pak Agus? Kalau target Pak, melihat dari kondisi Iqbal dan bagaimana cara dia membacanya sekarang, sekitar 2 mingguan Pak menurut saya. Oke. Kira-kira ya, ini kalau sudah 2 minggu ada progresnya gimana ya Pak ya? Saya sih pengennya nanti kita bicarakan lagi Pak, hasilnya bagaimana dengan Pak Roek. Saya pengennya gitu Pak. Oh iya. Saya yakin Pak Agus bisa membuat perbedaan positif dalam perkembangan membaca Iqbal. Nah, jika ada kendala atau perkembangan, mari kita terus komunikasi Pak ya. Oke Pak, terima kasih loh Pak Roek memberikan waktunya untuk saya sharing kayak gini Pak. Makasih nggih Pak Roek. Oke, makasih sama-sama. Assalamualaikum Pak Roik. Waalaikumsalam Bu. Gimana perasaannya sudah melaksanakan proses coaching? Alhamdulillah Bu, sangat lega sekali. Sebelum penutupan, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya, Pak Roik. Ya. Apa saja yang sudah dilakukan Pak Roik saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dalam proses coaching ini saya sudah melakukan alutsista sehingga alur tersebut dapat kembali coaching
dan dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Ya, wah, bagus sekali Pak Roik. Nah, menurut saya nih Pak Roik sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan sudah menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, Pak Roik, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi Pak Roik lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentang proses coaching tadi Bu ya, saya dapat lebih memahami lagi proses coaching sehingga dapat melakukan lebih baik lagi Bu. Oh ya, semoga nanti Pak Roik setelah ini bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Roik. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Roik. Sama-sama Bu.